Pantai Watu Ulo adalah sebuah pantai yang terletak di pantai selatan Jawa Timur, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember. Penamaan Watu Ulo sendiri berkaitan dengan legenda yang berkembang di masyarakat setempat. Lantas, bagaimana legenda Watu Ulo yang merupakan pantai indah di Jember? Simak pembahasannya di sini. Di pesisir selatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdapat sebuah pantai yang menyimpan legenda tua yang diceritakan turun-temurun. Pantai ini dikenal sebagai Watu Ulo, yang berarti pantai ular dalam bahasa Jawa. Konon di masa lampau, tanah Jawa masih dipenuhi dengan makhluk-makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia. Salah satu makhluk yang melegenda adalah seekor naga raksasa bernama Nogorojo, yang menghuni wilayah selatan Jawa. Nogorojo bukanlah naga biasa. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan diyakini sebagai penjaga Laut Selatan. Di bawah perintah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Namun kehidupan damai di wilayah ini berubah drastis ketika seorang tokoh sakti dari kerajaan timur datang ke daerah tersebut. Tokoh itu adalah Pati Djoko Samudro, seorang punggawa tangguh dari kerajaan Belambangan. Dikenal sebagai seorang pelaut ulung dan pendekar sakti. Djoko Samudro memiliki hubungan erat dengan laut. Ia sering berlayar jauh untuk menaklukkan laut dan mencari ilmu kesaktian. Suatu ketika dalam perjalanannya, ia mendengar kabar tentang Nogorojo dan kekuatan mistis yang dimilikinya. Penasaran dan berambisi untuk menguasai ilmu tersebut, Djoko Samudro memutuskan untuk mencari naga raksasa itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan jejak Nogorojo di sekitar pantai berbatu yang saat ini dikenal Pantai Watu Ulo. Ia melihat bekas sisik naga yang tertinggal di bebatuan dan merasakan hawa mistis yang kuat di daerah itu. Djoko Samudro merasa bahwa naga itu masih berada di sekitar tempat tersebut. Dengan penuh semangat, ia mulai melakukan ritual pemanggilan. Menggunakan doa-doa kuno dan sesajen khusus, angin kencang tiba-tiba berhembus. Ombak menggulung lebih tinggi dari biasanya, dan langit mendadak gelap. Suasana yang semula tenang berubah menjadi mencekam. Tak lama kemudian, dari dasar laut yang dalam, muncul sesosok makhluk raksasa dengan mata menyala seperti bara api. Itulah Nogorojo, sang naga laut yang selama ini tersembunyi di perairan selatan. Tatapan naga itu begitu tajam, seakan menembus ke dalam jiwa siapapun yang menatapnya. Ia menyadari kehadiran Djoko Samudro dan bertanya dengan suara yang menggelegar, "Siapakah engkau manusia yang berani mengganggu ketenanganku?" Djoko Samudro yang tidak gentar sedikit pun menjawab dengan tenang, "Aku datang untuk menentangmu, wahai Nogorojo. Aku ingin membuktikan bahwa manusia bisa mengalahkan makhluk sebesar dan sekuat dirimu." Mendengar tantangan itu, Nogorojo menggelegar. Ia merasa terhina dengan keberanian manusia yang berani menantangnya. Dalam sekejap, ombak bergemuruh semakin dahsyat, dan pertarungan antara manusia sakti dan naga raksasa pun tak terelakkan. Inilah awal kisah pertempuran dahsyat yang kelak akan mengubah sejarah Watu Ulo untuk selamanya. Singkat cerita, pertarungan antara Djoko Samudro dan Nogorojo telah selesai, dan Nogorojo berhasil dikalahkan dan berubah menjadi batu. Sebelum mati dan berubah menjadi batu, Nogorojo sempat mengucapkan sebuah kutukan dengan suara bergetar antara amarah dan kesedihan. Ia bersumpah bahwa siapapun yang mencoba mengambil bagian dari tubuh batunya atau merusak tempat itu akan menghadapi bencana besar. Berapa tahun setelah kejadian itu, sebuah insiden mengerikan terjadi. Seorang pemuda desa yang tidak percaya pada legenda mencoba mengambil serpihan batu dari Watu Ulo untuk dijadikan perhiasan. Ia menganggap cerita kutukan itu hanyalah mitos belaka. Namun setelah ia membawa pulang batu tersebut, kejadian aneh mulai menimpanya. Dalam waktu singkat ia jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya lemah, dan setiap malam ia bermimpi dihantui oleh sosok naga raksasa yang menatapnya dengan mata menyala merah.
Penduduk desa yang mengetahui hal itu segera meminta bantuan seorang dukun sakti yang paham akan dunia gaib. Setelah melakukan ritual, dukun tersebut menyimpulkan bahwa pemuda itu telah terkena kutukan dari Nogorojo. Satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah dengan mengembalikannya batu yang diambilnya ke tempat semula dan meminta maaf di hadapan Watu Ulo. Tanpa membuang waktu, keluarga pemuda itu segera membawanya ke pantai dan melakukan ritual pemulihan. Ajaibnya, setelah batu itu dikembalikan, kondisi pemuda tersebut perlahan membaik dan akhirnya sembuh total. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cerita ini, baik disengaja maupun tidak disengaja.